Bab 1323. Pengobatan Cina. Mendengar kata yang Logan sebutkan, tiba-tiba tubuh Abler bergetar, kepalanya berdengung, tangannya gemetar, dan ada kepanikan yang sangat besar di dalam hatinya. Karena dia tiba-tiba ingat itu barusan, Annie memanggilnya. Annie ditelepon dengan jelas menyatakan bahwa fenomena makan berlebihan putrinya adalah tidak normal, sehingga Asosiasi Medis Dunia harus memanfaatkan waktu untuk menghentikan rencana perawatan saat ini dan berhenti membiarkan putrinya makan. Selain itu, Annie secara khusus menekankan bahwa jika dia tidak mendengarkan nasihat, yang sebelumnya putrinya mungkin masih hidup, dan dia mungkin mati di detik berikutnya. Dan sekarang, putrinya benar-benar akan segera mati. Nafas Abler dengan cepat naik seketika, kakinya lembut, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia jatuh ke tanah di depan ranjang rumah sakit, terengah-engah, matanya melebar, dan dia ketakutan. Air mata mengalir lagi. Mungkinkah Annie benar? Meskipun dia tidak tahu apakah kata-kata Annie dibuat karena kesalahan, tetapi sekarang fakta ada di depannya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Ketika Woods di samping mendengar kata pengobatan Cina, ekspresinya juga berubah, dan jantungnya terhempas menjadi drum. Terutama memikirkan nasihat yang Annie panggil dan apa yang Lin Yu katakan ketika dia meneleponnya sebelumnya, jantungnya melonjak liar, dan darah di seluruh tubuhnya langsung ke kepalanya. Dia tidak bisa menahan perasaan kepalanya meledak. Dia pusing, menggoyangkan badannya, dan duduk di kursi di sampingnya, kulitnya pucat dan berkeringat. Mungkinkah Jiarong mengatakan bahwa arah pengobatannya di awal salah? Riwayat kesehatan anak laki-laki yang mereka temukan pada dasarnya berbeda dari riwayat kesehatan putri Habel. Tidak mungkin. Semakin banyak Woods memikirkannya, semakin tenggelam hatinya, dia menggelengkan kepalanya dengan panik, dan bergumam, pasti HN1 tidak sempurna, pasti HN1 tidak sempurna. Itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Ada masalah dengan arah pengobatan. Semua yang dikatakan He Jiarong dan pengobatan Tiongkok benar-benar salah, sangat salah. Woods, ada apa denganmu? Logan melihat Woods panik dan mengerutkan kening, dan berteriak pada Woods dengan tergesa-gesa. Setelah dia mendengarkan dengan cermat kata-kata gumaman Woods, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tajam, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa mempercayai obat rumit dari pengobatan Tiongkok? Dia sangat marah untuk beberapa saat, dan dia merasa Woods gila saat ini, jadi dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Asosiasi Medis Dunia tidak dapat menyembuhkan Putri Abler, dan pengobatan Tiongkok bahkan lebih tidak mungkin. Tidak, saya sedang mencari Presiden Annie. Saat ini, Abel yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba pulih, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Annie. Sekarang dia telah memasuki keadaan sangat putus asa dan sedih, dan juga telah memasuki keadaan terburu-buru ke dokter, jadi wajar saja dia menaruh semua harapannya pada Annie dan ingin menelepon Annie. Meskipun dia tahu bahwa putrinya sedang sekarat, dia tidak punya harapan. Namun, dia masih harus melakukan sesuatu. Pukul saja. Logan mendengus dingin, melirik Sarana yang hampir mati di tempat tidur, dan berkata dengan enteng, panggil saja Tuhan sekarang, tidak ada gunanya. Belum lagi bahwa N berada ribuan mil jauhnya, bahkan jika N ada di sini sekarang, tidak mungkin untuk merawat Sarana yang sekarat. Ledakan. Pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba dibanting terbuka, dan kemudian sesosok yang mengenakan jas putih bergegas masuk, terengah-engah, wajahnya memerah, karena dia bernapas terlalu cepat, dia sangat besar. Hanya terengah-engah dengan mulut terbuka, dia bahkan tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Jelas, dia berlari dengan cepat. Kelvin. Cole berbalik dan mengerutkan kening. Meskipun orang yang datang hanya memiliki sedikit kontak dengannya, dia masih mengenalinya sekilas. Orang asing berambut pirang di pintu adalah mantan bawahan N. Kelvin, dan juga mengejar N, tapi kemudian berakhir dengan kegagalan. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang harus kamu datangi? Cole merengut dan menanyai Kelvin dengan sangat marah. Kelvin mengabaikannya, menyapa Logan, lalu memandang Woods, dan berkata dengan cemas, Presiden Woods, Presiden N mengirimiku pil minggu lalu dan memberitahu saya jika Sarana dalam keadaan darurat dan nyawanya terancam,
izinkan saya meminum pil ini untuk Sarana, yang bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Mereka menatapnya dengan heran, dan memandangnya seolah-olah mereka sedang memandang bodoh. Jelas, semua orang tidak percaya kata-katanya. Apakah kamu bercanda? Bisakah pil kecil menyembuhkan seseorang? Lelucon apa? Dengan bantuan peralatan medis yang canggih, begitu banyak dokter top dunia yang gagal merawat Sarana selama 2 atau 3 jam setelah keadaan darurat. Kelvin ini berani berbicara dengan berani dan menyembuhkan Sarana dengan pil. Ini adalah penghinaan bagi mereka yang telanjang. Ini juga merupakan penghinaan besar terhadap teknologi medis. Apa yang kamu bicarakan omong kosong, apakah otakmu terbakar? Wajah Logan tiba-tiba merosot saat mendengar kata-kata Kelvin, dan dia berkata dengan kesal, dia juga mengira Kelvin punya otak yang buruk. Obat apa? Tapi setelah mendengar perkataan Kelvin, Abel yang duduk di tanah benar-benar segar kembali. Dia tidak bisa lagi memanggil Annie. Dia melompat dari tanah, dan bertanya pada Kelvin dengan berlinang air mata. Apakah itu obat yang diberikan Presiden N? Bisakah itu benar-benar menyembuhkan putriku? Di mana? Cepat, keluarkan. Saat dia berbicara, dia terhuyung-huyung dan bergegas menuju Kelvin, menjangkau untuk menangkap Kelvin. Logan mengerutkan kening, dan Cole, yang bergegas ke samping, mengedipkan mata. Cole menghampiri, menghentikan Abler, dan berkata dengan cemas, Abler, hati-hati. Berhati-hatilah agar tidak jatuh. Dia benar-benar tidak masuk akal. Putri Anda mengalami gagal ginjal di matanya. Bagaimana dia bisa disembuhkan dengan pil kecil? Saya tidak berbicara omong kosong, Presiden N berkata, selama Sarana masih ada, pil ini pasti akan menyelamatkan nyawa Sarana. Ketika Kelvin sedang berbicara, dia meregangkan lehernya dan melihat ke arah Sarana di sisi ranjang rumah sakit setelah melihat wajah abu-abu Sarana dan mulut sedikit terbuka, jantungnya berjongkok dan rona wajahnya banyak berubah. 1 nafas tersisa, jelas hanya tinggal setengah nafas. Bahkan mungkin sudah mati. Setelah dia mendapat berita barusan, dia mencari pil itu dan bergegas dengan putus asa. Dia tidak berharap itu menjadi sedikit lebih lambat. Sambil berdoa agar Sarana bertahan, dia berkata dengan tergesa-gesa, cepat, sudah terlambat, Nona Sarana sedang sekarat, aku harus memberinya pil segera. Siapa tahu dia baru saja berjalan 2 langkah ketika sebuah lengan tiba-tiba berhenti di depannya.